Setiap daerah pasti punya kebudayaannya masing-masing, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu budaya Sangihe adalah kue adat Tamo. Nah, seperti apa nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya? Cara pembuatan serta proses pemotongan kue adat Tamo. Bersama saya Alfrina Tamarindang, simak selengkapnya dalam obrolan budaya. Nah, obrolan budaya ini pendengar dapat Anda saksikan melalui RRI Net, rri.co.id, juga Programa 1 RRI Tahuna. Kita akan membahas tentang kue adat Tamo, dan saat ini pemirsa RRI Net, saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang hadir. Yang pertama ada Bapak Godfried Dapar yang merupakan budayawan Sangihe. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat-sehat. Luar dengan biasa. Kemurahan Tuhan. Sehat, oke, puji Tuhan ya. Narasumber yang kedua, Bapak Arvin Kasombang selaku pemotong kue adat Tamo. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, Bapak ini tinggal di Kampung Tawali, Ya, Kecamatan Manganito. Kalau dari Tawali ke Tahuna Pak, berapa jam kira-kira atau berapa menit sampai ke Tahuna? Kira-kira sekitar setengah jam lah. Setengah jam, 30 menit berarti. 30 menit perjalanan. 30 menit. Nah, kalau kemarin kita diperhadapkan dengan cuaca ekstrim, kalau di Tawali arah jalan transportasinya dari Tawali ke Tahuna bagaimana? Ada longsoran Pak di sana atau seperti apa? Ya, kemarin waktu cuaca yang ekstrim, beberapa bagian jalan yaitu ada sempat longsor sedikit. Longsor sedikit, tetapi tadi perjalanannya sampai di sini aman ya Pak? Ya, siap, aman. Aman, oke. Setiap budaya pasti punya sejarahnya, sama seperti kue adat Tamo. Nah, untuk sejarah kue adat Tamo ini sendiri, kita ke narasumber yang pertama, budayawan Sangihe, Bapak Godfried Dapar. Seperti apa Pak sebenarnya sejarah kue adat Tamo? Mungkin kita mulai dengan nama Tamo itu sendiri. Karena ketika kita memberikan nama kepada seseorang misalnya atau juga kepada benda, pasti ada makna di baliknya. Dan sama juga ketika kita memberikan nama kepada anak-anak kita, di balik nama pasti ada artinya. Kalau Tamo ini sendiri Pak? Ya, terima kasih. Kue adat Tamo ini memang sesungguhnya merupakan sesuatu yang benar-benar menjadi simbol daripada kewibawaan masyarakat Kepulauan Sangihe Telaut di waktu dulu, yang mencakup tentunya sampai kepada Kepulauan Sitaro. Ingat dulu itu, karena kita berpisah dalam struktur pemerintahan, tapi dalam budaya Sangihe Telaut dan Sitaro tetap satu budayanya. Ya, seperti itu. Hanya entah apakah di Telaut sana masih melakukan upacara tuduh atau bagaimana, tapi yang saya percaya mereka tetap melakukannya. Sedangkan masyarakat Sangihe di luar daripada Kepulauan Sangihe sudah melakukan, bahkan sampai di luar negeri pun melakukan upacara tuduh, apalagi hanya di seputaran Nusa Utara ini. Ada Pulau Sangihe, Telaut dan Sitaro. Nah, berbicara mengenai sejarah kue adat Tamo ini, sesungguhnya ditinjau dari segi bahannya, menu, adonannya itu adalah kue dodol, tapi ala Sangihe. Ya, kalau di Jawa disebut jenang. Ya, jenang dari buah apel. Sekarang lagi berkembang ada dodol dari ubi kayu saja. Begitu, dan memang rasanya enak sekali karena saya baru merasakan pada Desember 2020 baru-baru itu. Baru kemarin berarti merasakan. Ya, benar. Nah, kalau yang dibuat ini Tamo, sekali lagi bahan dasar adalah kue dodol. Ya, ya memang ada bahan-bahan yang memang oleh nenek moyang kita memang sudah ada bahan-bahan baku yang sudah dipakai semenjak dulu, yaitu beras ketan, beras biasa, talas biasa yang orang tua kita bilang korebu, ya, terus ada ubi kayu, pisang ambon, buah pepaya masak, kelapa muda, dagingnya, terus rempah-rempahnya adalah kayu manis, kemiri, dan kenari. Seperti itu kira-kira memang ada pada catatan. Ya, jadi dulunya hanya dibuat dodol. Ya, digulung-gulung dengan daun pisang kalau sudah masak, anak-anak baku rampas membungkus digantung-gantung. Nah,
pada tahun 1110, yaitu seorang datuk yang ada di wilayah Kampung Dago sekarang, dulunya tinggal di pedalaman di pegunungan yang namanya Lumene, Di mana itu, Pak? di Dago, Kecamatan Tamako. Ya, hidup dari sana seorang perjaka yang namanya Maurun Dago. Ayahnya bernama Ansar. Ketika dia sudah dewasa, dia meminang seorang putri di lokasi yang bernama Ulung Peliang, yang sekarang Tamako. Oh. Ya, jadi Tamako nanti merupakan nama yang nanti belakangan, dulunya sebesar lembah Tamako itu Peliang. Nah, Ulung Peliang itu berarti bagian hulu. Di sanalah tinggal seorang putri cantik yang namanya Bansang Peliang. Terjadi suatu peminangan, dan yang mendapat restu. Mujur sekali ini Maurun Dago ini. Iya, langsung diterima. Karena laki-lakinya ganteng. Iya. Nah, atas persetujuan keluarga dua belah pihak, diakanlah perkawinan adat. Bagaimana sih bentuknya? Itu dikatakan istilahnya mepapangentude, metatonda. Sang lelaki diantar oleh serumpun keluarga, dibawa ke rumahnya sang perempuan itu. Nah, di sanalah terjadi memang suatu seni. Karena dalam papangentude itu barangkali sudah tidak perlu saya bahas terlalu jauh, tapi sekilas saja, itulah peran memeran kata. Ya, soal jawab, tanya jawab. Tanya jawab, Ya, bukan tetapi, pantun. Ya, di dalamnya ada pantun, ada pantun. puisi, ya, ada berprosa. Pokoknya seni sastra yang dipakai di sana. Ya, dan saling mengukur kemampuan orang. Nah, ketika mereka dalam pelaksanaan kawin adat itu yang disebut papangentude, timbullah suatu niat yang baik bagaimana untuk membuat supaya pesta pertemuan pernikahan pada waktu itu akan menjadi lebih semarak, lebih berwibawa. Maka terkreasilah kue dodol itu dibuatkan dalam suatu bentuk yang berbentuk kerucut. Kerucut, berarti memang sudah sejak dulu bentuknya ya, sudah semenjak itu ya. Iya. Sampai sekarang. Ya, dan itu dibantu dengan alat bantunya itu 3 ruas bambu yang 2 ruasnya dibelah, kemudian dikembangkan sehingga dia membentuk sebuah kerucut. Sebuah kerucut. Ya. Kalau sekarang masih menggunakan bambu juga untuk masih menggunakan juga ya. Untuk penyangganya. Untuk ya, penyangga itu ya, begitu ya. Bentuknya menyerupai forum. Orang tua bilang pastaka. Oh, pastaka. Pastaka, forum itu dia, ya. Kalau yang biasa baking cookies pasti tahu. Oh, pasti membuat tahu itu, cookies, iya. membuat kue Iya. pasti tahu. Iya, dan itu bambu yang sudah dibelah tadi akan dialas dengan seludang bambu. Ya, bambu kan pada ruas itu ada itu bulu tabadi, kan besar, lebar, itu dialas, itu licin sekali. Tapi sekarang sudah dicampur dengan membersihkan ini batang pisang, disayat bagian belakangnya, dialas, diatur sampai rapi. Maka setelah dodolnya tadi sudah memasak, ya diisi di situ, dan ketika dia akan dikeluarkan, ya licin sekali dia mengkilap gitu. Itu. Jadi kita kembali kepada masa pembuatannya, itu dimulai pada tahun 1110. 1110. Itu perkiraan daripada orang-orang tua kita, pakar budaya. Ya, yang meninggalkan catatan bagi kami sebagai dokumen yang kami pakai untuk pelestariannya dan regenerasinya sampai dengan sekarang ini. Ya, tahun 1110. Perhitungan itu berdasarkan suatu hal yang alkitabiah. Bahwa umur manusia itu menurut Mazmur pasal 70 ayat 10 itu masa hidup manusia itu 70 tahun. Lebih daripada itu sudah merupakan penderitaan. Jadi diambillah 70 tahunnya. Nah, seorang raja Mangan itu yaitu Raja Bata Santiago, dia memerintah sampai dengan tahun 1670 kalau tidak salah. Ya. Nah, berhitung karena dia adalah mulai hidup selama 70 tahun. Ya. Nah, sebelum dia itu berarti berapa? Ya, 70 tahun itu dia. Ke belakang, dia adalah merupakan keturunan ke-9 daripada Datuk Maurun Dago. Itu dimulai pada tahun 1110. Ya, ketika Maurun Dago
diperistrikan, dikawinkan secara adat Bupapangin Tude dengan Bansang Peliang di Tamako. Berarti sebenarnya Tamo ini dari Dago atau dari Ulung Peliang? Ya, karena tempatnya itu baik Dago maupun Ulung Peliang itu ada di Kecamatan Tamako, ya katakanlah berasal daripada wilayah Tamako. Ulung Peliang. Ulung Peliang. Iya, sebenarnya dari atas, dari Indomene, dari Dago itu, nanti dibawa ke Ulung Peliang, ya, ke tempat pengantin wanita itu. Iya, itu asal muasal memang titiknya dari sana. Iya, dataran tinggi Lumpene di Kampung Dago. Begitu ya. Nah, kalau untuk namanya sendiri, Pak, Tamo, diambil dari mana ini, Pak? Iya, memang masalah nama itu agak banyak simpang siurnya. Kenapa? Pernah muncul ada seseorang tokoh yang mengatakan bahwa Tamo itu merupakan sebuah akronim. Iya, singkatan daripada beberapa kata. TAMO. Tampungan adat maka nani yang ore. Saya bilang, Mang Ulung Dago pada waktu dia tidak tahu bertata bahasa seperti itu. Iya. Begitu. Saya pernah baca dalam buku yang sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita juga, antara lain Pak Mole dan kawan-kawannya. Tamo itu dari kata tamonde. Apa artinya tamonde? Seorang raja bersama istrinya didudukan di atas singgasana. Itu tamonde. Pine tamonde. Ya, diantarai oleh orang banyak, ditempatkan pada posisi yang terbaik di tengah-tengah khalayak. Itu tamonde. Ya. Nah, kebiasaan orang mau menyebutkan kata-kata itu selalu dipersingkat. Selalu dipotong-potong. Maka terjadilah kata tamo. Tamo. Iya, tamo. Tamonde. Yang duduk dalam suatu posisi yang terbaik. Disanjung-sanjung kelihatannya. Orang melihat, aduh, terheran-heran dan ada daya tarik. Cuma apa ada daya tarik? Karena memang selain bentuknya indah, warnanya itu bagus, hitam mengkilap, dia kan sudah dihias, didekorasi dengan berbagai jenis bunga. Kadang-kadang dengan bahan-bahan alamiah. Yang sekarang juga banyak menggunakan bahan-bahan alamiah. Baik dari darat maupun dari air, dari laut. Ya, ketam, udang, buah tomat, dan memang bentuknya indah-indah. Seperti itu ya. Baik, ya. Baik. Jadi itu arti dari tamo. Asal katanya itu tamo, tamonde. Bete tamonde. Bete tamondeng. Ya, diantarai, ditempatkan di tengah-tengah khalayak. Berarti ya. bisa dikatakan ini adalah kue yang spesial. Kue yang spesial, ya. Dan itu biasanya dikatakan raja hidangan. Raja hidangan. Raja hidangan. Karena memang di dalam kue tamo itu sendiri banyak hidangan, banyak pelengkap-pelengkapnya selain dodol tadi yang dibentuk kerucut. Kalau misalnya tamo ini sendiri, nama tamo ini sendiri sudah dari tahun 1110 tadi, ataukah mungkin nanti diberi nama setelah pernikahan itu atau di tahun-tahun berikutnya? Tentunya sebelum lahir belum diberi nama, ya. Tapi setelah dia sudah ada wujudnya, baru diberi nama, ya. Dan itu pun berdasarkan perilaku manusia terhadap benda itu, ya kan? Ya, seperti ada orang yang memang sudah ada nama, tapi karena dia punya perilaku agak ada sesuatu yang ya kelihatannya berbeda, diberi nama lain lagi begitu. Ada nama panggilan ya kan, lain. Ya, seperti itu ya. Jadi tamo ini sudah semenjak lama, katakanlah semenjak dia sudah mulai disebutkan tamo. Cuma apakah mereka menyebutkan tamo secara singkat atau masih tamonde? Kalau tamonde. Ya, tapi kalau untuk sekarang tetap disebut dengan tamo ya? Tamo, ya. Dan lebih lengkap lagi, lebih hormat, kue adat tamo. Ya, begitu. Kue adat tamo. Nah, nilai-nilai adat dari kue tamo ini, Pak Dapar, sehingga selalu memang dipersiapkan untuk perayaan-perayaan penting, misalnya di upacara adat Tulude, dia selalu ada. Nilai-nilai adatnya? Terima kasih. Memang kue adat tamo ini memang punya nilai budaya yang sangat-sangat tinggi. Ya, mengapa? Karena tamo ini sendiri sudah dipandang, dan bukan hanya dipandang, dirasakan. Ya, dengan wujudnya, dengan performansnya itu, tampilannya di sana, di atas meja terhormat itu, dia itu dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Sakral, ada kesuciannya, ada kekeramatannya. Iya, itu memang hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Ketika terjadi
hal-hal yang memang bertentangan dengan kebiasaan orang-orang tua yang punya nilai luhur dalam melakukan segalanya itu, maka ada akibat-akibat. Ya, jadi sakralnya suatu tamu itu yang membuat tamu itu berwibawa, itu bukan nanti pada waktu dia sudah dipajang di atas meja. Terus dari mana, Pak? Semenjak awal penyiapan, pengumpulan bahan-bahannya untuk menjadi adonan, di saat itu mereka sudah mulai dengan perasaan was-was, perasaan hati-hati. Orang tua kan tidak tahu berdoa, nenek moyang kita. Tapi mereka yakin bahwa ada hal-hal yang memang sifatnya prinsipil sekali. Jadi misalnya ketika membuat atau menyiapkan bahan-bahan, kemudian membuat kuenya, mungkin hati kita juga harus ikut bersih, suci. Iya, seperti itu ya. Ya, penyiapan berasnya. Dulu kan beras, orang bilang bahwa susangi, beras merah. Beras merah. Beras pulau merah, beras biasa merah, itulah yang dulu. Nah, begitu. Nah, berikut bahan-bahan yang dipersiapkan itu mereka memang kemas. Simpan baik-baik, ini untuk tamu. Nah, itu. Jadi kesuciannya mulai dijaga. Begitupun betek tadi, talas, pilih yang paling bagus. Ya, begitu. Pisang Ambon, jangan tuh yang sudah rusak-rusak. Yang masih segar-segar, pepaya juga begitu. Kelapa muda, jangan dia sudah mulai amis. Enggak. Ya, minyak kelapa pun harus kelapa yang pilihan. Biasanya kelapa cukur, Pak, atau? Ya, memang dicukur langsung ya. Langsung dicukur. Iya. Minyak kelapa murni. Iya, bukan dibeli di toko kayak sekarang. Dulu memang ada orang jual kelapa dari toko. Memang dibuat langsung begitu. Terusnya pada waktu pembuatan itu memang konsentrasi sekali. Bukan cuma 1-2 orang melakukan itu. Biasanya berapa orang, Pak? Ya, itu ada 4-6 orang. Iya. Ada yang nanti menyalakan api. Ya. Sebelah menyebelah. Terus ada yang pengaduk itu. Karena dia semakin lama semakin keras untuk mengaduk adonan itu. Jadi butuh orang yang memang badannya tegar. Seperti itu. Nah, di saat itu orang tua akan menjaga anak-anak. Jangan ribut. Kalau bermain jauh ke sana. Dirasa ada pengaruh kepada pengolahan kue ada tamu itu. Mungkin dari segi konsentrasi ya, Pak? Iya, dari segi konsentrasi. Seperti itu barangkali. Tapi itulah. Mereka merasa kalau memang ada keributan. Seperti ada... Ya, sesuatu yang mengganjal. Polusi bukan saja dengan abu kan, tapi keributan itu merupakan suatu polusi juga. Iya. Nah, seterusnya datang kepada pemotongan. Di pemotongan itulah klimaks daripada kewibawaan sebuah tamu. Iya. Si pawang salah bicara, ada akibat yang akan terjadi. Ya. Memang dalam berucap, dia memang harus hati-hati sekali. Iya. Selanjutnya, pemotongan kue adat sendiri. Itu ada pesanan dari Dr. Andes, Bapak Alex Tatintian dulu Ketua DPR, yang bersama-sama dengan kami Badan Adat dulu. Itu pemotongannya melawan putaran jarum jam. Iya. Itu demi sakralisasi. Sakralisasi daripada kue ada tamu itu. Iya. Jadi tusuk, putar melawan jarum jam. Saya tidak tahu persis apa maknanya, tapi menurut pemahaman saya, kalau ke kanan berarti mengunci, putar ke kiri berarti membuka sesuatu tutup. Kira-kira begitu. Iya. Ya. Nanti barangkali Pak Arvin, ya dia seorang muda tapi dia kelihatannya memang sangat semangat, antusias dalam hal budaya ini. Saya kira begitu. Sementara mengenai nilai-nilai adat dari sebuah kue adat tamu. Iya. Iya, kue adat tamu ini sendiri tentunya erat kaitannya juga atau identik dengan pemotong kue. Nah, seberapa pentingkah keberadaan pemotong kue adat tamu ini sendiri? Mungkin bisa dijawab apakah oleh pemotong tamu Pak Arvin atau Pak Dapar? Silakan Pak Arvin. Oh, Pak Arvin. Bicara. Saya sudah banyak bicara ini. Silakan Pak Arvin. Terima kasih. Sesuai kepribadian saya sebagai pemotong tamu, di sini tentunya tidak sembarang siapa yang mau untuk naik ke pentas atau ke panggung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dapar. Dan juga saya sebagai pemotong, ada beberapa bagian yang perlu dipelajari atau perlu disimak dalam suatu pelaksanaan pemotongan kue adat itu. Pertama, para pemotong
itu sesuai materi yang dia pelajari. Ada juga pemotong kue adat ini, dia adalah turunan. Memang ada darah dari para leluhur yang sudah mengalir di tubuh si pelaku pelaksana adat ini seperti pemotong kue adat. Nah, sementara pelaksanaan pemotongan kue adat ini, doa-doa atau kata-kata yang diucapkan itu, pada dasarnya dia mengarah ke kerohanian. Tapi bentuk penyampaiannya adalah dalam suatu kata sastra yang mendalam. Kata sastra yang diwarisi oleh para leluhur kita. Seperti contoh, ada yang dulu yang menyebut ganda putung. Sekarang ini yaitu genggona rangi. Ya, banyak juga yang bertanya kepada saya sebagai pelaksana pemotong kue, apa dan bagaimana saya di atas panggung itu. Jadi saya mengerti dari pertanyaan ini, apakah karena dilihat ini adalah namanya kue adat ya? Ya. Berarti apakah tersirat semuanya adat atau bagaimana? Memang dulunya leluhur kita itu tidak sesuai seindah perkembangan sekarang ini. Sekarang sudah ada tempat-tempat ibadah. Bagi leluhur itu ibadah di dalam hati. Ibadah para leluhur itu adalah sesuai kelakuan dan tingkah laku. Keseharian, hidup keseharian. Saling menghargai, saling menghormati. Itulah makanya kue adat ini disakralkan. Jadi sesuai pertanyaan orang yang bertanya kepada saya, kenapa dan bagaimana saya di atas panggung? Ya, jawaban saya cuma satu. Saya selalu berdiri atas kehendak yang maha kuasa. Karena contoh katanya tadi, dulunya kata sastranya ganda putung, sekarang adalah genggona rangi. Yang artinya? Yang artinya adalah Tuhan yang maha kuasa. Sang Kalik. Kalau tahapan untuk pemotongan kue adat Tamo seperti apa? Mungkin apa yang biasanya dipersiapkan? Ya, terima kasih. Tentunya tahapan sebagai pribadi saya atau pribadi siapa yang melaksanakan pemotongan kue adat itu, dia ada bagian-bagian yang harus kita renungkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dapar tadi, dan hal-hal lain sebagainya ini dilaksanakan juga, yaitu bagaimana kita mengarahkan sebuah kata sastra ini dengan pemenggalan-pemenggalan kata, dengan hubungan kata sesuai acara yang terlaksana. Misalnya di Tulude, doa atau pemotongan kue adat di Tulude itu kadang-kadang karena acara ini adalah acara kepemerintahan atau acara masyarakat umum, dia adalah acara untuk berdoa tentang daerah kita setempat. Jadi kata-katanya itu harus halus. Tidak bisa kasar. Itu menurut pribadi saya. Dia berbeda dengan seorangan. Atau juga pesta perkawinan. Kalau pesta perkawinan sudah dilambangkan dari awal terjadinya kawin raja, maka kita harus ada sedikit kata-kata penegasan. Untuk ikrar para pengantin ini biar ke depannya rumah tangga ini tidak hancur. Karena seorang pemotong tamu berpengaruh juga kepada sebuah pernikahan apabila dia sembarang membawakan kata-kata atau doa yang diucapkan pada saat pelaksanaan pemotongan kue adat di pesta pernikahan. Dia sangat jauh berbeda. Jadi masyarakat sekarang bisa melihat juga perbedaan-perbedaannya ini, baik kue adat pemerintah, kue adat perkawinan, kue adat perseorangan. Itu sangat jelas perbedaannya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata itu dilihat sama. Cara-caranya. Sama cara memotongnya. Tapi kalau diartikan dalam bentuk doa itu sangat berbeda. Dan itu adalah tanggung jawab si pemotong itu bagaimana dia meramu sebuah kata dan doa-doa yang untuk dibawakan atau disampaikan pada saat acara terlaksana itu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dapar bahwa sebelum
menjadi pemotong kue adat Tamo ini ada meditasi. Kira-kira berapa lama meditasinya? Mungkin perenungan. Iya, masalah meditasi, lama atau cepatnya itu tergantung pribadi kita mampu atau tidak mampu di atas panggung atau di saat melaksanakan pemotongan kue adat. Karena sebuah meditasi ini adalah sebuah sarana yang sangat penting untuk kita pribadi. Jadi tidak tergantung dengan harinya, misalnya Iya, 1 minggu tidak atau 2 tergantung minggu. dengan harinya, karena tergantung kita sebagai pribadi kita sebagai pelaksana pemotongan kue adat. Tergantung dari pribadi pemotong kue adat Tamo ini Iya. sendiri. Oke, kalau mungkin 1 minggu so siap langsung. Ya, boleh. Boleh. Oke. Kemudian untuk kata-kata atau doa sebelum memotong, mungkin bisa dicontohkan kata-kata atau doa sebelum memotong kue adat Tamo ini. Iya, terima kasih. Kata-kata atau doa yang sering dipakai untuk sebuah acara pemotongan kue adat ini, dia bisa juga saya ambil pertama dari acara Tulu Daya, karena acara daerah bisa kita. dicontohkan satu saja. Ya, dia kata yang sering dipakai bagi pribadi saya untuk sebuah acara besar atau acara resmi seperti Tulu Daya ini adalah ini kai tamong banua kalueng selibutang utai saran tamo sing nasadia ku naik pinababentengang saran tampa ini naung kinabuhang keng kalea kinaralingung turangare wade kepia lewi lawe peli kiang kuang ibata harabo tawe apa lawe peli sarang kateluh bine tame bikawera. Itu yang artinya kue adat sudah datang, sudah diarahkan. Dan kata sang raja, kata sang datu ini, tidak ada godaan atau tidak ada cobaan di jalan yang mau menghalang-halangi perjalanan acara ini. Kalau di pernikahan, biasa dia diambil oleh kata anak sekarang bilang asmara ya. Asmara. Karena sebuah pernikahan. Yang contoh katanya biasa saya pakai di saat acara pemotongan kue adat. Utei ruah ke pinengara bari kentengang bari hiteng tamasalang ku kanang ko pamanda beda panumbiri ko lumbena pamanda beda urorong lumbena kaliomaneng ukai beda maalong kila masalanggaung dalinding mahado tahiting sana dalinding bay hulangi. Yang artinya kalian berdua adalah disatukan dalam satu ikatan cinta. Layangkanlah pandangan ke gunung-gunung dan lihatlah segala yang di sekeliling. Agar kalian restu dalam satu doa. Nah, kalau untuk perorangan sendiri, misalnya ada kue adat untuk perorangan, syukuran. Kalau syukuran, tamu perorangan ini yang sering saya jumpai itu di saat mendangeng balebuhu. Naik rumah baru. Iya, untuk kita memasuki rumah baru. Itu sangat jauh berbeda katanya. Jadi dia harus diambil dari hikmat yang terjadi di saat memasuki rumah baru. Ini kewaring pengengumburang balang banalang pelahikinang. Kukai ni bangung sulengi hukamanga sulewa ang pengangasang lahoro kebi piane pelandoheng kebi sarane. Jadi ini adalah rumah singgah, rumah tempat kita memadu hidup. Jadi dibangun di suatu tanah yang tidak akan goyah dan tidak akan tergoda oleh godaan apapun. Berarti memang ada perbedaan-perbedaan tergantung dengan acara apa ya? Itu ya. Acara Jadi, digunakan makna per makna. Gitu ya. Tergantung dengan acara-acara yang digunakan. Ya. Okay. Sedangkan hari ulang tahun pun ada juga yang membuat tamu. Oh, ada Ya, juga. maka sastra yang menyentuh tentang memuji, bersyukur tentang adanya bayi itu, anak itu. Iya, kan bisa diambil sastranya itu. Sama dengan orang bikin puisi saja kok. Iya, seperti itu. Nah, Kalau jadi disesuaikan dengan makna itu ya. Kalau Pak Arifin sendiri, apakah memang itu sudah ada sejak dulu di saat mungkin diturunkan ke Pak Arifin sendiri untuk kata-katanya atau dibuat sendiri oleh Pak Arifin? Ya, awalnya saya ini tidak tahu apa yang namanya sastra.
Karena yang saya tahu hanya bahasa Ternate. Asal Ternate ini berarti itu? Saya lama di sana dari Oh, kecil, lahir. dibawa dari sana kelas 2 SD saya tiba di Sangihe. Jadi sampai sekarang ini saya sangat bersyukur saya jadi putra daerah Sangihe, sudah berkeliling berapa tempat. Jadi saya mengemban tanggung jawab sebagai pelaksana pemotong kue adat sudah dari kelas 3 SD. Oh, kelas Jadi 3. dulunya opak saya adalah orang budayawan. Itu Pak Celsius Kasombang. Beliau meninggal saya masih kecil. Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang bagaimana pemotong kue adat ini. Belum sempat diajarkan saat Belum itu. sempat diajarkan. Tiba-tiba malam setelah pemakaman opak saya itu, saya dimampiri oleh jiwa beliau. Terus ditekan di kepala di sini. Begitu ditekan, kata-katanya hanya satu. Tidak usah berbicara itu. Lebih baik berbicara bahasa Sangihe. Jadi begitu bangun pagi, saya langsung bisa bahasa Sangihe. 4 hari setelah saya bisa berbicara bahasa Inggris, bahasa Sangihe, Sangihe, ya. maaf, saya langsung diundang ke Singapura. Oh, ke Singapura. Ya, untuk melaksanakan pemotongan kue adat di sana. Kita lanjut ke cara memotong. Kalau cara memotongnya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan karena di sini ada propertinya juga yang Ya, dibawa. terima kasih. Cara memotongnya, mungkin para senior-senior pelaku adat sudah banyak tahu cara memotongnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dapar tadi juga, kenapa arah putarnya harus melawan putaran jarum jam. Jadi mungkin sesuai yang sudah dijelaskan. Saya sudah tidak akan menjelaskan lagi. Masalah memotongnya kenapa harus memakai pisau. Dan pisau waktu itu tidak ditentukan jenis pisaunya, pisau yang bagaimana. Tergantung selera dan kemauan kita, para pemotong. Dan juga saya ingin menambahkan, yang memotong kue adat pertama kali di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ialah Datuk Asansa. Saya sudah bersiara langsung ke makam beliau juga, ke makam Datuk Asansa ini. Makanya saya memegang teguh, namanya memegang pisau atau diberi emban tugas untuk memotong kue adat. Cara memotongnya, dia tergantung ikatan doa juga. Kata-kata yang disampaikan. Biasanya cara memotong, boleh saya izin berdiri? Iya, boleh. Cara memotongnya, di kue dulunya banyak orang melihat kalau di kue adat pada zaman dulu itu ada telur. Sekarang sudah kebanyakannya bendera merah putih. Dulunya telur, tapi artinya itu tetap sama. Kalau telur lambang kehidupan, merah putih juga sama. Kenapa di pucuknya? Jadi cara memotongnya kita tidak jauh berbeda dengan cara kita memotong sebuah pohon yang aslinya. Kayu. Ibaratnya kayu. Jadi kita menghampiri sebuah meja kue, sama juga kita menghampiri sebuah kayu yang di kebun yang kita ingin potong. Pertama kita harus ambil cabangnya dulu, kita bersihkan cabangnya, terus ujungnya, pucuk dari sang pohon ini, kita ambil. Setelah itu, orang Sangir bilang mengobek. Jadi kita ambil sebagian sesuai arah kemana pohon itu kita robohkan. Jadi yang namanya pohon berarti artinya harus ditebang, harus dirobohkan. Jadi cara memotongnya sudah jelas tadi oleh Pak Dapar. Mungkin tidak jauh berbeda. Harus arah putarnya harus melawan arah jarum jam. Yang membedakannya harus di mana? Kata-kata yang dibawakan dalam di saat mengambil cabangnya atau memotong cabang dari sebuah pohon itu, dan juga memotong pucuk dari ujung kayu ini. Jadi yang membedakan adalah cara penempatan dialek atau penempatan kata yang di saat jadi sementara dia mengambil cabang kan punya kata-kata sendiri. Misalnya ini kelelangu kalunanging. Baru dia naik, setelah cabangnya itu semua kita potong, kita ambil, baru memotong ujung dari sebuah pohon. Biasa saya bawakan itu paposo ekai rorong kakintinge kaliomaneng. Terus sudah masuk pada sesi yang selanjutnya, yaitu memotong. Jadi cara
memotong, memegang, kue harus dipegang karena ini di atas meja. Kenapa harus dipegang ujungnya agar tidak jatuh? Ya, itulah perbedaan dari memotong pohon yang di kebun dengan kue adat yang di atas meja. Kenapa harus dipegang? Karena supaya tidak jatuh. Ya. Ya, demi. Mungkin bisa dicontohkan sedikit sekalian dengan kata-katanya ketika memotong. Humaung ke kaluh nagaring kaluh awa mitung buane meke kaniang kere rombong bitung daretong buang tariang ke kalu towo pangase hakondane lahi busara pisine lulahan siang dame liung talentu paposo kairorong kakinting kario maning tangu ini kalu ini ketaku tuwangeng bawa suwangile tawe taku irani pungene madiring pedaku mek sareo baliungku mek sarah tuang utai ini kita ku dorongang naik siganggo narangi dua taeng saruruang utai kita ku tekateng tamu mamang kura susuk tamu daria ihiseng tamu tatiah poto tamu gagato ku kalau ini taku ilengge tarai sarang buru duh tumahi wade rai kata na epai mapiah pe sure ramahi. Ya, kira-kira demikian cara pemotongan kata-katanya. Ya, saya ambil beberapa bagian kata yang kue adat Tamo ya. Ya, mungkin kita bisa ya melihat langsung simulasinya seperti apa. Untuk properti yang dibawa oleh Pak Arvin ini sudah menemani Pak Arvin sejak kapan ini? Mungkin sejak awal ketika memotong Tamo. Ya, kalau ini ya baru. Baru. Ya, kalau biasa kalau pribadi saya dia jenisnya sama tapi kegunaannya berbeda. Oh. Jadi tergantung acaranya. Berarti ada beberapa model pisau. Modelnya sama tapi kegunaannya yang berbeda. Jadi di saat di acara turude, acara kawin adat, acara perseorangan. Nah, untuk menjadi seorang pemotong Tamo, apakah memang ada syarat-syarat tertentu? Kita ke budayawan Sanghi Pak Dapar, mungkin dari segi usia ataukah status sosialnya, garis keturunannya. Ya, terima kasih. Dan sebelum saya menjawab yang itu, apakah syarat-syaratnya, saya akan kembali lagi tentang Tamo tadi sebagai simbol. Dan memang kenapa itu dibilang ditubang, ditebang. Karena memang Tamo itu diibaratkan sebagai sebuah pohon megah di tengah hutan dengan rimbunnya. Ya gitu. Jadi bahasanya adalah bahasa penebangan kayu. Ya, didahului dengan doa-doa. Seperti itu. Karena dulu ketika memotong kayu pun harus menggunakan doa ya. Ya, mereka itu ya kadang-kala bersama di orang-orang tua di bawah. Ya, karena pohon-pohon yang besar kan biar bagaimanapun langsung ada sugesti, ada pengaruh kan. Ada apa ini dia? Jadi mereka itu ada, katakan ada meditasi sedikit di bawah. Iya, berdoa supaya ada perlindungan daripada Yang Maha Kuasa. Iya, supaya pekerjaan ini tidak akan membahayakan. Kalau tidak, bisa makan diri. Jadi sebuah Tamo itu berdiri di atas meja, diibaratkan sebagai sebuah pohon yang berdiri dengan megah di tengah-tengah hutan yang subur. Iya, sehingga tadi dikatakan itu ada baliung, itu kapak tamako. Iya. Tetapi sekarang yang bawa tamako ini Pak Arvin, dia bawa ini DP pisau besi putih lagi. Iya. Untuk menjadi seorang pemotong Tamo, apakah ada syarat-syarat tertentu, mungkin dari segi usia, garis keturunan, status sosialnya? Ya, terima kasih. Memang tentunya harus diikat dengan syarat-syarat. Tidak sembarangan, tidak sembarang orang bisa naik ke atas. Ya, memang pada praktiknya untuk memotong kue Tamo itu sekarang ada kan anak-anak. Iya. Nah, biasanya contoh saja di perkawinan ada tuh anak-anak yang ditunjuk, anak-anak SD. Nah, sebelum datang pada acara puncak pemotongan kue adat Tamo itu masih ada kata-kata nasihat. Iya. Iya, selain daripada kata-kata doa ada kata-kata nasihat di situ. Iya, sehingga mereka itu dinasihatkan supaya mereka berpelihara dengan baik. Iya, pergaulilah istrimu. Tapi dalam bahasa sastra ya, sastra bahasa Sanghi begitu. Nah, apakah anak-anak kecil wajar memberikan nasihat kepada yang kawin sanalah orang berusia sudah 20-an? Tidak wajar kan tentunya? Ya, kalau mereka memotong kue langsung menggunakan kata-kata sastranya bisa saja. Ya, karena doa anak-anak itu kan paling didengar juga oleh Tuhan. Yang penting dia tidak untuk menyombongkan diri dan dia memang benar-benar dia punya skill, punya keterampilan untuk berbahasa, ya sudah. Jangan dia itu
naik ke sana memotong kue tamo itu, tapi dia masih mendahulunya dengan nasihat. Nah, berikut ya tuh tadi saya katakan syarat moral. Ya, walaupun sudah tua, tapi kalau dia ke sana memang bukan untuk kepentingan keagungan acara itu, tetaplah katakanlah penampilan diri. Terutama itu disebabkan karena mabuk, sehingga dia punya gaya sudah berlebihan. Iya, kadang-kala tamo so mau rubuh, ya seperti itu. Jadi syarat moral dulu, seperti itu. Kemudian siapakah? Katakanlah merupakan hak, apakah berketurunan atau dia tidak ditentukan seperti itu. Tapi siapa yang punya kemampuan? Siapa yang merasa terpanggil? Dan katakanlah siapa yang sudah diberi ilham. Ya. Biar kita suka. Tetapi kalau memang tidak ada ilham bagi saya, yang dipengaruhi juga dengan cara mukanya sudah mulai melemah, lupa-lupa, tidak enak waktu sementara potong sastra ya terpotong. Apa Wadi? Hilang DP. Apa DP kata-kata berikut? Hilang sedikit. Iya. Tapi kalau dia sambung menyambung lalu disertai dengan intonasi, aksentuasi yang tepat, waduh, memang rasa-rasa sama dia Adalia itu betis Tuhan. Ya, agungnya itu. Ada tamu itu. Ya. Seperti jadi memang rasa-rasa memang terutama sekarang kalau mengenai busana, saya lihat sekarang memang sudah ada spontanitas juga daripada orang-orang yang melaksanakan pemotongan. Sudah kadang kelihatan hanya dengan pakaian biasa, performansnya pakaian biasa sudah kadang. Sudah banyak ya paling tidak pakai peniang seperti saya, pakai laku tepu. Yang kadang kelihatanlah bagi pemotong kue adat tamo wanita. Kenapa kurang wanita? Memang wanita enak sekali kedengaran memotong kue adat tamo. Tapi dari segi busana mereka kurang memperhatikan itu. Karena tentu malumlah kan wanita harus make up-nya, buang waktu, buang biaya. Iya, tapi sebenarnya paling tidak dia memberikan baju biasa, tapi ada suatu tanda-tanda baju adat lah. Selendang kira-kira. Saya kira sudah bisa mewakili itu. Ya. Yang pernah ada di suatu pesta ada 2 orang pemotong tamo, laki-laki dan perempuan. Bukan, yang satu itu meneramah. Nah, yang meneramah itu perempuan dan tidak menggunakan busana adat. Nah, laki-laki ada pakai baju laku tebu, otomatis dia melakukan teguran. Ya, junjunglah budaya kita, jangan disepelekan. Seperti itu. Itu memang saya senang dengan teguran itu. Jadi, sudah saya kira beberapa syarat dan persoalannya bagi kita sering-sering kacau kalau pemotong kue adat tamu itu terlalu banyak minum alkohol itu, sehingga tidak lagi kontrol diri. Ya, kadang kalau sudah salah bicara, ya, jadi tidak lagi das soul, das Seelen. Oh, sudah salah DP kata-kata, salah penempatan kata. Seperti itu. Karena jadi, dipengaruhi alkohol. Iya, dari lupa tadi kan, tetapi ada kata pembuka kan, ya kan, ada pembukanya, terus pada bagian tengah seperti apa, baru kuncinya, ya toh, attack and release. Nah, seperti itu. Baik. Ya, jadi itu harus ada pengendalian diri dan pemahaman diri. Siapa saya ini ke sana? Ya, bukan untuk saya, tapi adalah untuk keagungan hajatan itu sendiri. Atas nama pemilik pesta, ya lakukanlah yang terbaik di atas panggung. Oke, thanks. Sahabat budaya, sebelum kita lanjut lagi dengan obrolan pada malam hari ini, kita akan ikuti dulu pendapat masyarakat. Sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang kue adat tamo. Tamo. Kita sih nggak tahu tamu itu yang bagaimana. Cuma kita pernah lihat di acara-acara kalau ada cookies begitu. Tahu tentang kue adat tamo? Tahu. Jadi kue adat tamo itu yang sering kita gunakan lewat acara turude dan acara kawinan. Dan kue tamo itu bahannya berupa beras ketan dan bentuknya kerucut. Dan kue tamo itu harus kita jaga, harus kita kembangkan lagi agar supaya kedepannya anak cucu kita akan lebih mengenal lagi apa itu kue tamo yang sering digunakan di Sangihe.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar, tadi kita sudah menyaksikan pendapat masyarakat terkait dengan kue adat Tamo itu sendiri. Ada yang mengetahui, kemudian juga ada yang tidak tahu dengan kue adat Tamo ini. Nah, seperti apa tanggapan dari Bapak Dapar terkait dengan pendapat masyarakat tadi? Ya, terima kasih. Memang sebenarnya merupakan sebuah hutang bagi kami sebagai orang tua, ya. Begitu, walaupun saya tidak terlalu tua sekarang. Belum terlalu tua. Artinya ada anak-anak yang masih belum tahu apa sih kue adat Tamo itu. Ya, bahkan ada yang mungkin anggap-anggap saja tidak tahu atau biasa-biasa saja sebetulnya. Memang berbicara mengenai kue adat Tamo ini, makin lama semakin kurang orang yang tahu membuatnya, yang asli. Ya, kalau membuat wajib ya tentunya banyak, karena ibu-ibu di pasar itu pintar membuat kue wajib, tinggal tidak diberi forum, tidak diberi pastaka seperti tadi ya. Tapi kalau untuk membuat kue Tamo ini memang sekarang sudah kurang sekali. Tahunya memang sudah diiris, isi di mula itulah dodol atau kue adat Tamo. Ya, maka mengenai hal ini sebenarnya kiranya bagi orang-orang tua itu harus memiliki ada suatu kredit kerja. Artinya harus memesankan kepada anak-anak bagaimana caranya. Nanti ada pada poin berikut di bawah ini tentunya. Iya. Jadi tanggapan terkait pendapat masyarakat ini, saya memang sangat merasa bagaimana ya, sedih juga. Ya, kalau anak-anak hanya sekedar lihat sepintas lalu, dipandang biasa-biasa saja itu Tamo. Jadi dilihat hanya tidak seperti kue biasa. Kue biasa saja begitu ya. Seperti itu. Iya. Kalau Pak Arvin sendiri melihat ada masyarakat yang paham, kemudian juga ada yang masih kurang paham dengan kue adat Tamo, tanggapannya Pak Arvin? Iya, kalau menurut saya, tanggapan saya pun tidak bisa disalahkan kepada yang tahu atau siapa yang tidak tahu. Bahwa kita ini masyarakat Kabupaten Sangihe bisa saya lihat ya, minimnya tentang regenerasi para pelaku adat itu atau anak-anak yang dididik baik di acara atau pemotong kue adat. Jadi kalau tanggapan masyarakat ada yang tahu atau ada yang tidak tahu tentang pemotongan kue adat ini, karena saya lihat di Kabupaten Sangihe ini sudah jarang ada yang membuat acara kue adat. Kebanyakannya kiboris kalau acara. Jadi acara-acara adat sudah tidak ada. Anggap saja mulai pudar, mulai hilang. Karena dengan masuknya budaya-budaya lain. Dan juga dengan perkembangan teknologi sekarang. Perkembangan teknologi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dapar tadi bahwa menjadi sebuah hutang bahwa ada masyarakat yang tidak tahu dengan kue adat Tamo. Dari budayawan sendiri, dari Pak Dapar sendiri, bagaimana sebenarnya mensosialisasikan kembali kepada masyarakat? Apakah ada cara-cara untuk mensosialisasikan sehingga masyarakat sampai ke generasi muda pun tahu dengan kue adat Tamo? Memang saya tidak menyesal ketika saya ditarik dari arena pekerjaan di kampung, ditarik ke kota. Senang. Tetapi rasanya memang ada sesuatu yang memang jadi kurang bagi saya. Ketika saya masih di kampung saya di Laine, saya memang punya sebuah grup. Ya, tari adat, gunde, ada musik bambunya juga, ada mas sampirnya. Ya,
Dan saya memang masih kecolongan di situ. Memang ada rencana di hati kecil, tapi belum sempat saya melakukan itu. Saya sudah ditarik ke Tahuna. Apa yang kurang? Saya memang ada suatu rencana untuk menghimpun orang-orang tua yang dulunya ahli dalam pembuatan kue adat tamu, karena memang di wilayah pedusunan kami, Lendongan sekarang ini, memang ada itu orang-orang tua yang memang dia pintar sekali untuk membuat kue adat tamu itu. Dan memang bagus, padat, tidak pakai dia punya penopang segala rupa. Seperti itu. Nah, jadi sekarang masih ada salah satu anak daripada orang tua itu yang masih hidup di lainnya. Saya memang ada rencana, diam-diam di hati saya ini terencana. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan umur panjang kepada beliau. Beliau akan saya pakai sebagai seorang informan begitu. Ya, artinya narasumber. Ya. Begini-begini caranya, dan saya akan menghimpun anak-anak muda untuk belajar. Langsung dengan praktek. Itu rencana saya. Untuk pembuatan atau untuk pemotongan? Untuk pembuatan. Kalau pemotongan sih Pak Arvin itu masih boleh kesana kemari dia untuk mencari dia punya pemuridan di sana. Tapi kalau untuk pembuatan ini yang perlu harus segera, jangan sampai terlambat. Memang ada beberapa kampung ketika kami melakukan pelayanan orang kawin, ada beberapa yang masih membuat kue adat tamu itu asli, masih dengan bahan-bahan tadi yang padat itu. Tapi kebanyakan sudah dengan itu dia. Jadi saya berusaha, Tuhan juga akan memberikan kesehatan kepada saya, ada pemulihan, supaya masih ada kesempatan, ada kemampuan untuk melakukan rencana-rencana itu. Walaupun hanya di tempat yang terkecil saja. 2-3 orang yang bisa melakukan itu kan sudah bagus. 2 memberitahukan kepada 2 lagi ke depan kan akhirnya semakin berkembang. Iya, karena memang di kampung-kampung sudah semakin kurang orang yang tahu. Iya. Nah, untuk Bapak Arvin, apa yang dilakukan khususnya untuk generasi muda, untuk penerus nanti pemotongan kue adat tamu? Apakah memang sudah ada yang digembleng, sudah ada yang diberikan ilmu, saudara kah atau mungkin teman? Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi, ibarat pepatah tidak mungkin buah jatuh jauh dari pohonnya. Jadi saya pribadi mulai mendidik kemenakan atau anak-anak yang ada di rumah, yang terdekat dulu dengan saya. Kemudian untuk lebih berkembang, saya pun tetap ada kerinduan. Tapi yang pada saat ini, anak-anak itu minim. Banyak yang sudah tidak mau untuk belajar. Jadi mungkin ke depannya adalah suatu pekerjaan berat ya, sulit untuk kami para pelestari adat ini. Tapi mungkin semangat ini pun tidak akan hilang. Berat, sulit atau apapun itu usaha belakangan. Tapi setidaknya dari rumah, dari sekitar saya pun ada. Seperti yang dikatakan sama Pak Dapar tadi ya, 1-2 orang bisa membawakan berita pun lebih senang, lebih baik. Kenapa anak-anak tidak tertarik dengan pemotongan kue adat tamu? Apakah pengaruh gadget atau? Ya bukan pengaruh juga. Seperti yang sudah saya katakan tadi, masuknya budaya lain. Baru hal kedua, minimnya pelaksanaan regenerasi atau sosialisasi tentang unsur-unsur adat atau unsur-unsur budaya di Kabupaten Sangihe ini. Karena perhimpunan ataupun tidak ada. Karena mungkin sekarang ini kita mendirikan sebuah tempat atau sarana untuk mengangkat sebuah regenerasi, kita juga seperti sanggar kita juga perlu petunjuk dan juga dana. Tapi saat ini untuk melobi sebagian itu ke depan pun saja susah. Jadi saya rasa ada ketakutan perkembangan ke depannya budaya kita ini bisa-bisa punah kalau tidak cepat untuk kita laksanakan regenerasi. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara obrolan budaya di malam hari ini. Dan closing statement untuk kedua narasumber, harapan-harapannya. Silakan Pak Arvin terlebih dahulu, silakan Pak. Harapan saya ke depannya, saya ini ada generasi sebagai pemotong kue adat, ataupun jangan sebagai saya sebagai pemotong kue adat. Setidaknya ada beberapa anak-anak atau orang yang mau mewarisi
baik dia si pengucap sastra atau si pemotong kue adat. Ya, terima kasih. Silakan Pak Dapar. Ya, harapan saya ke depan, kiranya semua pihak yang terkait dengan masalah adat ini hendaklah selalu merasa ada keterpanggilan dalam batinnya. Terutama sekali mereka yang sekarang duduk dengan hormat di organisasi badan adat. Iya, biarlah setiap figur yang sudah dihimpun di sana benar-benar merasa job description yang kena kepadanya, baik dalam bidang sastra, baik dalam bidang seni, dan lain sebagainya. Ya, supaya mereka itu ada suatu realita yang mereka lakukan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, tentang masalah adat budaya ini, di dalamnya antara lain mengenai kue adat tamo. Ya, supaya jangan saja melihat hasil pertumbuhan sendiri daripada masyarakat. Hendaknya kiranya badan adat itu mempunyai suatu upaya, ya, untuk menjaring potensi-potensi yang ada di masyarakat, berkisar pada masalah kue adat tamo ini, baik pembuatannya maupun pemotongannya. Dan sekali lagi, yang paling sulit adalah masalah pembuatannya itu dia, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Supaya kue adat tamo ini tidak saja secara periodik, kadang kalah, tapi biarlah terus menerus itu selalu ada dan akan digemari, digandrungi oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda ke depan. Ya. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara obrolan budaya di malam hari ini produksi RRI Tahuna. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, budayawan Sangihe Bapak Godfried Dapar. Terima kasih Pak sudah hadir malam hari ini. Kemudian juga kepada pemotong kue adat tamo Bapak Arvin Kasombang. Terima kasih Pak sudah hadir di acara obrolan budaya malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa RRI Net. Sampai jumpa.